Selamat malam. Di sini saya akan nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menjelaskan tugas 3 dari basis data. Nah, ada 3 pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan transaksi melalui routines dan trigger. Terus yang kemudian yang kedua adalah menghubungkan master dengan slave atau replikasi. Yang ketiga adalah mengetes apakah replikasi itu sudah benar-benar terhubung. Oke, jadi langsung saja yang pertama kita buka phpMyAdmin. Ini adalah database yang dikerjakan dari tugas 2. Kita bisa langsung ke rutin. Nah, rutin ini adalah semacam transaksi yang digunakan untuk bisa dibilang untuk menyimpan data sementara. Artinya dia sebelum dimasukkan ke database secara permanen, nah dia disimpan dulu di rutin ini. Kita bisa beri nama transaksi 1. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan. Nah, dari sini saya sudah menyiapkan. Jadi rutin itu selalu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, untuk demonstrasi saya akan menuliskan untuk rutin ini. Start transaction ini adalah isi rutinnya. Nah, insert ini seperti manipulasi data ke dalam tabel pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pasien. Nah, di tugas 2 sebelumnya tabel pasien ini sudah dibuat dengan ID pasiennya. Nah, tapi dia sudah di setting sebagai auto increment. Jadi di sini dia sudah tidak perlu lagi untuk dimasukkan. Kita bisa langsung input namanya ini seperti ini. Values. Kemudian untuk mempercepat, saya akan langsung copy saja. Nah, kemudian select. Fungsinya select ini adalah menampilkan data dari tabel pasien.
jadi kita bisa tahu mana yang data yang diinput itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang pertama kita coba dengan tanpa commit. Kemudian kita go, kemudian kita execute. Nah, ini dia masuk. Ini adalah sama, dikarenakan saya sebelumnya sudah pernah input data yang sama. Jadi ini cuma semacam log saja seperti itu. Dan karena ini sementara, ini jadi bisa diabaikan. Nah, sudah dimasukkan di sini, tetapi tanpa commit. Apabila kita cek di pasien itu, maka dia tidak akan masuk. Nah, ini adalah info saya sebelumnya, yang saya sudah bilang tadi. Nah, sekarang kita kembali ke prosedur. Kita ke transaksi 1, kemudian kita sorry. Kita masuk ke sini saja. Kita edit. Kemudian kita tambah commit. Oke, saya cek dulu apakah benar. Oh iya. Oh. Harusnya di sini. Kita tambah commit. Kita execute. Dia juga dimasukkan lagi dan dia auto increment. Nah, apabila kita cek di pasien, nah dia dimasukkan. Intinya jadi commit itu adalah untuk input data secara permanen, atau simpelnya untuk dikonfirmasi, seperti itu. Nah, kita sekarang coba transaksi yang kedua, itu adalah rollback transaksi 2. Ini bisa kita hapus saja. Nah, teman-teman mempercepat, di sini saya sudah menyiapkan juga komandannya sama, dimulai dari bikin start transaction terus sampainya. Nah, yang pertama ini adalah rollback. Nah, rollback itu fungsinya untuk menggagalkan atau menggugurkan. Jadi ini nanti yang ini tidak akan dimasukkan. Yang commit, nah dia akan dimasukkan, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke, kita coba dan kita execute. Nah, yang Linda tidak dimasukkan, cuma Arif saja. Terus juga nomornya juga di skip karena Linda itu harusnya 24, karena dia tidak dimasukkan dan ini sudah auto increment. Nah, dia jadi langsung
otomatis. Nah, ini dia dimasukkan sudah. Oke, jadi itu untuk rollback. Terus kemudian untuk transaksi yang ketiga adalah save point. Nah, saya di sini juga sudah menyiapkan, jadi langsung saja. Nah, untuk save point ini setiap input atau setiap transaksi yang dilakukan itu dilakukan save point, dan dia selalu diikuti dengan namanya. Di sini saya mengambil SP1 saja biar simple. Nah, ini ada dua save point, yang pertama SP1, SP2, terus kemudian ada rollback dan ada commit. Nah, ini jadi dia di sini anggap aja ini di save. Nah, kemudian dia input lagi. Nah, dan ini di save lah. Tapi dikarenakan di sini ada rollback ke SP1, kemudian ini artinya dia akan digugurkan, akan di rollback. Jadi yang dimasukkan hanya yang ini dan yang ini saja, itu yang akan di commit. Nah, apabila tanpa save point, maka keduanya ini dia akan di rollback. Intinya save point itu adalah untuk jaga-jaga biar misal ada yang salah itu tidak hilang semuanya. Oke, ini harusnya N. Jadi yang dimasukkan ini adalah yang ke-1 dan yang ketiga. Yang kedua dia akan digugurkan. Oke, sekarang kita coba execute. Oke, kita cek dulu. Yang masuk itu Ayu, kemudian Fajar. Nah, terus untuk Rahmatnya dia tidak masuk. Sekarang kita cek. Nah, kan Ayu, Fajar. Rahmat dia seharusnya nomor 27. Tapi karena dia di rollback, akhirnya dia di skip seperti itu. Nah, sekarang kita ke selanjutnya, ke transaksi selanjutnya, yaitu adalah trigger. Nah, jadi trigger ini adalah operasi otomatis yang akan terjadi ketika dilakukan input data. Oh iya, saya lupa. Sebelum membuat ini, kita perlu membuat dua tabel baru. SQL create table. Di sini saya juga sudah menyiapkan. Nah, ini jadi kita membuat tabel obat, ada
ID obat, kemudian dia dijadikan sebagai primary key, diikuti dengan auto increment. Ada kodenya dengan tipe data varchar, kemudian ada nama, harganya desimal. Seperti kalau di dalam bahan tulisan rupiah misalnya kan 1.000 rupiah misalkan 1.00,002 seperti itu. Stoknya adalah integer. Kemudian ada tabel transaksi obat, hampir sama, cuma di sini kita ada ID pasien yang akan kita hubungkan sebagai foreign key yang dihubungkan ke tabel pasien ini, dan juga ada ID obat dia yang akan dihubungkan dengan obat ini. Oke, kita bisa langsung go. Oke, kita cek di sini designer pasien. Ini agak ribet ini, pasien, kemudian kita cari transaksi obat aja. Nah, obat dia terhubung dengan ID obat, kemudian ID pasien dia terhubung dengan ID pasien. Oke, sudah. Sekarang kita coba melakukan input ke obat. Kita simple saja. Insert. Ini tidak perlu dikarenakan dia sudah auto increment. Hanya perlu ini saja jadi. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan insert obat values. Oke, ada kode, nama, harga, stok. Harga ini saya buat per satu tablet. Go. Kita cek. Oke, selanjutnya kita masuk ke trigger. Oke, kita coba ke trigger. Coba aja trigger 1. Nah, tabel yang digunakan adalah transaksi obat. Jadi di transaksi obat ini dia akan mengambil stok dari obat, dan dari stok obat itu dia akan langsung otomatis dikurangi time, terus setelah diambil obatnya. Nah, ini angkanya after, eventnya update. Apa benar? Saya agak lupa tentang itu. Saya cek dulu. Trigger. Oke. Oh, insert ternyata. Eventnya insert. Oh iya, dikarenakan dia akan menginput data ke transaksi obatnya nanti hasilnya. Nah, di sini kita bisa langsung copy paste saja. Sama
Untuk setiap proses selalu diawali dengan begin, kemudian juga diakhiri dengan end. Nah, di sini tugasnya dia adalah untuk mengupdate tabel obat. Nah, yang diupdate adalah stoknya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita go. Sekarang kita coba input ke you have unsaved change. What? Cancel. Oke. Selanjutnya mencoba saya tes dulu. Harusnya sudah. Selanjutnya saya akan mencoba insert ke sini. Kita AD pasien ini saya sudah sesuaikan dengan obatnya. Sorry, jadi kalau lihat di sini, kalau lihat daftar di sini, kita dokter pasien dokter. Ada resepnya itu salah satunya kalau nggak salah. Nah ini amoxicillin, dia ini oleh pasien 6, yaitu Agus Salim. Nah, kita coba cocokkan agar lebih sesuai saja. Agus Salim. Obat yang dibutuhkan adalah amoxicillin. Anggap aja jumlahnya 10. Karena ini stok awalnya 100, jadi nanti dia akan menjadi 90. Nah, untuk sementara bisa kita kosongi saja. Kita go, kita cek transaksi obat. Oke, 10, kemudian kita kasih ke obat. Nah, dia berkurang menjadi 90. Artinya triggernya sudah berjalan. Oke, itu untuk pekerjaan yang pertama. Yang kedua adalah replication. Simpelnya, replikasi ini adalah untuk menghubungkan dalam hal ini adalah Windows dengan Ubuntu VM secara real time. Artinya perubahan yang dilakukan di sini. Nah, ini nanti dia akan secara otomatis di update di VM-nya ini. Tetapi karena dia sebagai slave, artinya perubahannya itu hanya bisa dilakukan di master, seperti itu. Simpelnya ini jadi cuma sebagai read only saja. Oke, untuk ini kita mulai dari replication. Kita ke database, kemudian kita replikasi.
karena ini kita setting sebagai masternya, maka kita pilih yang di tab ini, show. Nah, ini sebelumnya sudah dibuat. Jadi makanya saya ini sudah muncul. Kalau kita ingin membuat, ini kita bisa membuat ini. Kita bisa coba untuk membuat baru. Anggap aja namanya Irfan. Hostnya ini adalah diambil dari IP address-nya dari slave yang akan dihubungkan. Nah ini 192.168.93.163. Oh ya, sebelumnya ini sudah pernah saya buat, dikarenakan saya sudah melakukan testing dan saya lupa untuk merisetnya. Nah, untuk demonstrasi ini harusnya jadi ada kode yang, nah ini ada line yang harus di copy. Kita cek dulu di bawah. MySQL di, nah ini dia sudah ada di sini. Sudah saya masukkan sebelumnya. Artinya dia sudah disetting seperti itu. Nah, kita bisa cek, terus kita bisa kembali ke sini.
ini adalah user, uh, replika user atau slave user. Sorry, salah. Setelah ini dibuat, kita membuat akun. Nah, kita bisa membuat di sini, tapi di sini saya sudah membuat dikarenakan saya sudah melakukan testing sebelumnya. Nah, settingannya seperti ini. Kita menceklis untuk client dan slave-nya, kemudian database yang dipilih adalah rumah sakit, dan ada change passwordnya tidak perlu. Nah, ini sudah dibentuk dia. Kita bisa ignore saja. Artinya ini sudah dibuat. Karena sudah dibuat, kita bisa skip saja ke langkah export dan import. Saya mohon maaf, ini saya cek lagi. Saya takut salah sedikit. Oke, sekarang kita ekspor berarti. Kita ekspor melalui dari rumah sakit. Ekspor, kita langsung saja secara otomatis. Nah, dia sudah masuk. Kemudian kita agar bisa diakses oleh Ubuntu VM-nya, kita bisa masukkan ke flash disk atau flash drive. Ini sudah masuk, kemudian kita bisa tutup saja. Nah, kemudian sorry. Oke, sudah masuk dokumen. Ini yang sebelumnya, yang saya gunakan sebagai testing. Nah, sekarang kita pakai yang baru, dokumen. Oke, kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Sorry, lupa. Nah, kemudian kita import, browse,
maaf terjadi oke, error. Oh iya, saya lupa. Sebelum import kita harus membuat database dengan nama yang sama dengan database yang akan diimport. Kemudian kita create, ini bisa diabaikan saja, kemudian kita import. Oke, import has been successfully finished. Ini kita cek apakah ya sudah sama. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke replication. Kita kembali ke home, replication, configure, username-nya kita sesuaikan dengan yang ada di sini saja. Mana tadi? User account. Nah, ini. Dan passwordnya juga. Untuk hostnya ini diisi dengan IP address dari masternya. Ini 192.168.9 Oke, sudah otomatis dikarenakan saya sudah pernah melakukan input sebelumnya. Nah, sebelum kita klik go, kita perlu mengcopy ini ke dalam konfigurasi myCNF. Ini bisa kita akses dengan MySQL CNF. Oke, apakah benar? Oh, ternyata saya salah. Ada D-nya. Oke. Nah, CNF. Nah, kita masukkan di bawah sini. Ini dia sudah ada, dikarenakan saya sudah pernah mengetesnya, dan seperti yang saya bilang tadi, saya lupa untuk meresetnya. Kemudian kita paste dengan sorry, saya salah. Saya mohon maaf,
saya tidak terbiasa dengan ini, dengan terminal buntu. Nah, jadi pas. Nah, kemudian kita tambah ini replicate do DB rumah sakit. Artinya replikasinya itu hanya dilakukan pada database rumah sakit, sehingga database lainnya seperti ini misalnya MySQL, kemudian ini base Mintrust dan lain sebagainya, itu tidak terpengaruh seperti itu. Nah, kemudian kita 748, oke. Kemudian kita save, kita exit, oke. Kemudian kita setelah kita memasukkan itu, kita restart MySQL. Salah lagi, apakah benar? Oh iya, lupa saya. MySQL. Oke. Saya rasa cukup aman. Sekarang kita mungkin bisa coba lagi. Oke, untuk sementara itu dulu. Kemudian kita masuk ke MySQL untuk men-setting koneksinya. Jadi sudo MySQL passwordnya adalah yang pertama kita stop slave-nya. Ini semacam temporary saja untuk kita bisa memasukkan konfigurasinya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita mengubah konfigurasi dan menghubungkannya ke master. Change master to master host. Ini adalah IP address-nya dari yang ini 192.168.93.173. 168.93.173. Apakah benar? Oke. Koma master user, kalau tidak salah. User ini diisi dengan
username-nya ini. Dan ada master password, juga diisi sama dengan yang saya buat tadi di masternya. Ya, master password benar, itu saya buat SDFCKL. Dan ada master log file. Log file ini, master log file ini adalah master log file ini adalah ini, MySQL. Kita bisa cek lagi atau memastikan apakah dia benar-benar sesuai. Kita masuk ke shell MySQL, kemudian show master status. Nah, adalah sama. Kita tinggal masukkan itu saja berarti. MySQL garis dash bin dot dua MySQL bin 000.002. Oke. Kemudian master log position itu adalah angka dari ini 6194. Oh sorry, itu tidak perlu dikasih, kita perlu pakai ini. Kemudian titik koma untuk mengeksekusi apakah sudah benar. Kita lihat dulu. Oke, saya rasa sudah. Semoga sukses. Oke. Kemudian setelah ini masuk, kita baru ini baru kita go. Connection server is disabled. Go. Connection server disabled. Please enable allow API server. Nah, untuk bisa mengaktifkan ini, pertama kita perlu mulai slave-nya terlebih dahulu. Mohon maaf, saya harus sering cek ini soalnya saya terkadang agak kurang yakin. Oke, start slave sudah. Kemudian cek show live status. Oh sorry, apakah benar itu? Show slave status. Ini adalah mengecek apakah dia sudah benar-benar aktif.
Apabila kedua ini yes, artinya dia secara teknis dia sudah aktif, cuma kita tinggal perlu mengaktifkan ini lah. Untuk mengaktifkan itu kita exit dulu. Nah, kita harus mengakses ini di config default PHP sudo nano untuk eksekusi. Oh, tidak perlu ternyata. Config default PHP. Ada yang salah ini. Oke. PHP kalau tidak salah, min libraries config default PHP. Oke, sekarang kita mencari allow arbitrary server. Ini saya ingat agak allow. Nah, dia adalah true. Kita coba hapus, kemudian kita save lagi. Oke. Setelah itu kita restart apc-nya agar bisa memulai aplikasinya. Nah, dia sudah masuk. Oke, sudah running semua. Kemudian ini artinya dia sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba untuk transaksi obat kita input atau kita ganti. Ini kan di sini, ini di sini transaksi obat kan sama 6. ID pasien. Nah, ini agak aneh nih. Jalan anggrek. Hasilnya tapi yang enggak saja sama. Nah, sekarang kita coba transaksi obat ini kita edit.
Ini dia nomor 5 misal Santi Go. Sekarang kita cek di sini, kita refresh. Nah, dia sudah berubah. Kita cek, dia adalah Santi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas 3 dari basis data ini. Saya mohon maaf apabila agak lama, dan jadi mohon harap dimaklumi atas kekurangannya. Terima kasih.